Halo, selamat siang anak-anak. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu matematika tentang bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi dalam video ini juga seperti biasa Bapak sudah cantumkan link untuk mengerjakan soal evaluasi seperti biasanya. Namun sebelum belajar, terlebih dahulu silakan anak-anak berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita mulai saja pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Perhatikan penjelasan Bapak dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar paham dan bisa mengerjakan soal latihannya. Ya, mari kita simak bersama. Baik anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran kita tentang bilangan pecahan. Apa itu sebenarnya bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, kita umpamakan dengan gambar ilustrasi, di mana bagian yang dimaksud itu adalah bagian yang kita beri arsir. Nah, jadi yang kita berikan arsiran itu kita namakan pembilang. Sedangkan yang tidak kita beri arsiran pada gambar itu kita namakan penyebutnya. Bisa juga diartikan bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk P per Q. Dengan P dan Q itu merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian Q-nya itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Nah, P itu sendiri kita katakan dia sebagai pembilang, Q-nya kita sebut dia sebagai penyebut. Nah, contoh bilangan pecahan itu seperti misalnya 1/4, 3/4, 1/2, dan sebagainya, masih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak perhatikan di sini ada satu cetak pizza, ya, satu cetak pizza. Kemudian kalau ini namanya bagian yang masih utuh. Kemudian pizza ini kita potong menjadi dua. Nah, ketika kita potong menjadi dua, satu bagian ini kita namakan apa? Yang ini kita namakan berapa? Oke, ini kita sebut namanya 1/2 atau 1 dari 2 bagian. Ini juga 1 dari 2 bagian. Lalu bagaimana kalau kita potong jadi 4? Nah, kalau kita potong jadi 4, maka satunya ini kita sebut berapa? Kita sebut dia menjadi 1/4. 1 dari 4 bagian, ya. Jadi masing-masing ini 1 dari 4 bagian. Nah, itu yang disebut pecahan gitu ya. Ada pembilang, ini yang atas ini kita sebut sebagai pembilang, dan yang bawah ini, yang keempat ini kita sebut dia sebagai penyebutnya. Mari kita lihat berikutnya. Ya. Nah, ini ada pizza kering yang sudah dipotong-potong. Coba Nana hitung ada berapa potongan kuenya ini. Ya, benar sekali. Ini ada 8 potong kue. Nah, satu potongan ini kita sebut berapa ini? Berapa bagian ini kita satu-satunya ini? Ya, satunya ini 1 dari 8. 1 dari 8. Ini juga 1 dari 8. Jadi masing-masing ini 1/8 bagian. Lalu pertanyaannya, kalau bagian ini ditambahkan dengan bagian ini, maka semuanya akan menjadi berapa? Jadi kalau ini, bagian yang ini ditambah dengan bagian ini, menjadi berapa bagian dia? Mari kita hitung. 1/8 kita tambah dengan 1/8. Ini kita tambah dengan yang ini. Nah, karena ini penyebutnya sama, ya, ingat kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. Ya, berarti pembilangnya 1 dan 1. 1 tambah 1 berarti 2. Jadi 2/8. 2/8 ini masih termasuk bilangan yang nilainya agak besar. Ini bisa kita sederhanakan. Caranya kita bagi. Adil dibagi adil. Ini dibagi 2, ini bagi 2. Maka 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi menjadi 1/4. Oke, lanjut. Ini ada kue ulang tahun. Ya. Nah, kue ulang tahun ini semuanya ini ada 3/4 bagian, ya. Ini setengah bagian, ini 1/4 bagian. Kita beri tanda dulu, ini setengah bagian, yang ini 1/4 bagian. Nah, kalau setengah bagian ini kita tambahkan dengan yang 1 bagian ini, maka menjadi berapa dia? Nah, kita hitung 1 ditambah 1/4. Setengah ditambah 1/4. 1/2 ditambah 1/4. Kita lihat di sini.
2 dengan 4 penyebutnya tidak sama. Ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ini menjadi beberapa bagian ini. Nah, penyebut yang terbesar adalah 4, berarti 1 dari 4 bagian. Maka ini kita anggap tadinya 4 bagian. Nah, tadinya 4 bagian ya. 1, 2, 3 sama yang sudah terpotong ini. Mungkin ini sudah dibagikan ke kawan-kawannya. Ya, sementara yang lain ini masih sisanya seperti segini ya. Jadi yang harus kita hitung adalah bagian ini yang belum dibagikan ke kawan-kawan ini ada berapa bagian. Nah, jadi berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 dari 4 bagian sebelumnya. Utuhnya kan 4, jadi 3 dari 4 bagian. Nah, kalau pakai cara logika seperti ini nggak bisa, kita pakai cara yang umum kita pakai. Nah, seperti ini misalnya. Ini setengah bagian, yang ini seperempat bagian. Kalau digabungkan menjadi berapa? Kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. Nah, setengah bagian yang ini, setengah ditambah 1/4. Berapa? Karena penyebutnya tidak sama, maka perhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. 2 dengan 4, ini penyebutnya. KPK-nya berapa? KPK 2 dengan 4 itu adalah 8. Nah, berikutnya langkahnya apa? 8 ini, KPK ini kita bagi dengan penyebutnya nih, kedua penyebutnya ini. 8 dibagi 2, berapa? 8 bagi 2, 4. 4 dikalikan 1. 4 kali 1 berarti 4. Nah, ini langkah berikutnya ya. Berikutnya ini penjumlahan, maka kita tambahkan. Lalu 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 dikalikan pembilangnya 1. 2 kali 1, 2. Maka hasilnya, kalimat berikutnya, 4 tambah 2 per 8, hasilnya adalah 4 tambah 2, 6. Ya, 6/8. 6/8 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3, 8 dibagi 2 dapat 4. Maka setengah ditambah 1/4 adalah 3/4. Berikutnya, yang berwarna ungu ini berapa bagian? Nah, kanan harus tahu ini berapa bagian. Kemudian yang berwarna merah ini berapa bagian? Nah, kalau di ini ungu dengan merah ini digabungkan akan menjadi seperti ini. Berarti ini menjadi berapa bagian? Mari kita tulis dulu kalimat matematikanya. Yang ungu ini 8 bagian dari 12. Ya, maka kita tulis 8/12. Ditambah yang merah ini 3. 3 dari 12, maka kita tulis 3/12. Nah, penyebutnya sama. Kalau penyebut sama berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. 8 ditambah 3 berarti 11/12. Ini sudah salah satunya sudah bilangan prima, maka tidak bisa disederhanakan. Ini 11 ini prima, tidak bisa dibagi lagi dengan angka lain. Baik, berikutnya. Nah, yang ini, yang merah muda ini ada 2, putih 1. Berarti yang diarsir ini adalah 2 bagian dari 3 bagian. Kita tulis 2/3. Ditambah dengan yang kuning ini. Kuning ini 1 dari 4 bagian. Maka kita tulisnya 1/4. Kalau 2/3 ditambah 1/4, hasilnya berapa? Hasilnya ini. Ya kan, berapa bagian ini? Nah, kita lihat ini penyebutnya tidak sama. Kalau penyebut tidak sama, kita cari KPK-nya dulu. 3 dan 4 KPK-nya adalah 12. Nah, lalu 12 ini kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3, 4. 4 dikalikan 2. 4 dikalikan 2 berarti 8. Karena ini penjumlahan, maka kita tulis tambah. 12 dibagi 4, berapa? 3. 3 kali 1, 3. Nah, selanjutnya 8 tambah 3/12, kita hitung 8 tambah 3, 11. 11/12. Jadi ini 11/12. Sebenarnya ada 12 bagian kalau dipotong-potong. Nah, semuanya yang diarsir ada 11 bagian. Maka jawabannya 11/12. Berikutnya. Nah, ini ada sepotong pisah. Bukan sepotong, tapi satu cetak pisah. Diambil 1/4-nya. Jadi kita mau potong 1/4-nya, kita kasih adik misalnya ya. 1/4-nya. Lalu sisanya berapa? Nah, berarti ini pengurangan ya. Yang satu bagian ini mau kita ambil 1/4. Maka langkah pertama harus kita tulis dulu kalimat matematikanya. 1 cetak pisah dikurangi 1/4. 1/4 itu berarti 1/4. Berapakah hasilnya? Nah, ini kalimat matematikanya seperti itu.
Berarti 1 cetak pisah dikurangi 1/4-nya. Hasilnya sisanya berapa? Oke, karena ini 1/4 berarti 1 dari 4 bagian. Maka pisah ini sebaiknya kita potong menjadi 4 bagian. Nah, yuk kita potong menjadi 4 bagian. Nah, berarti ini masing-masing 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 masing-masing. Nah, jadi 1 cetak ini utuh. Bisa kita ganti dengan 4 potongan ini, 4 bagian. Berarti 1 bisa kita ganti dengan 4/4. Ini kan sama dengan ini. Maka bisa kita ganti dengan 4/4. Ini kan 4/4. Ini 1. Jadi 1 ini nilainya sama dengan 4/4. Lalu dikurangi dengan 1/4. Kita kurangkan dengan 1/4. Nah, jadi yang ini nih 4/4 kita ambil 1 ini kasihkan adik. Berarti sisanya berapa? Ini sisanya nih. Berarti sisanya adalah 3/4. Ya, benar ya. Berikutnya, nah ini kue ulang tahun kembali. Kue ulang tahun ini besarnya 3/4. Lalu kita mau ambil setengahnya. Yang ini sudah kita bagikan ke kawan. Ternyata kawannya banyak datang lagi. Lalu ini mau dibagi-bagi lagi. Yang setengahnya ini kita mau bagi-bagi lagi. Nah, berarti kalimat matematikanya bagaimana? Kita tulis dulu kalimat matematikanya. 3/4 ini kue ini sebanyak 3/4. Lalu mau diambil separuhnya ini separuhnya ini mau kita bagikan ke kawan-kawannya. Kita ambil setengahnya. Berapa? Nah, gitu ya. Kita mau ambil ini mau kita bagikan. Yang ditanya sisanya ini berapa? Nah, sisanya berapa? Oke. Karena ini penyebutnya tidak sama, 4 dengan 2 tidak sama, maka kita cari dulu KPK-nya 4 dengan 2. 4 dengan 2 berapa KPK-nya? 8. 8 dibagi 4. 2 kali 3. 8 bagi 4. 2 kali 3. 6 ya. Lalu dikurangkan. Kurangkan dengan 8 bagi 2. 4. 4 kali 1. 4. 6 kurang 4/8. Hasilnya berapa? 2/8. Ini masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Nah, ya 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi hasilnya 1/4. Jadi ini sisanya ini adalah 1/4 bagian. Lanjut berikutnya. Bagaimana dengan 3/4 ditambah 5/6? Nah, 3/4 tambah 5/6. Ini penyebutnya tidak sama. Nah, kalau penyebut tidak sama, kita samakan dulu dengan cara mencari KPK. Pertanyaannya bagaimana mencari KPK-nya? Yuk, kita cari. Penyebut yang mau dicari KPK-nya adalah 4 sama 6. Kita masukkan dulu di tabel ini. Biasanya orang mencari KPK pakai pohon faktor. Tapi Bapak pakai tabel saja. Jadi 4 kita masukkan di sini. Lalu 6 kita masukkan di sini. Nah, 4 dengan 6 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 11, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bagi dengan angka yang kecil dulu. Kita bagi 2. Ini 4 ini kita bagi 2. Pembaginya taruh sini. Dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, gitu ya. Lalu 2 dengan 3 ini yang akan kita bagi lagi. Dibagi dengan bilangan prima berapa? Masih bisa dibagi 2. Nah, 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kita turunkan saja 3. Lalu 1 dengan 3 kita bagi dengan bilangan prima berapa? Kalau dibagi 2 ini tidak bisa. Naikkan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Dibagi 3. 1 bagi 3 tidak bisa. Berarti kita turunkan saja ini satunya. Lalu 3 bagi 3, oh bisa. Berapa? 1. Kita tulis 1. Nah, berarti ini sudah terakhir sudah menjadi 1. Maka sudah bisa kita hitung KPK-nya. KPK-nya berapa? Yang mana KPK-nya? Ini yang kita hitung KPK-nya. Berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi KPK-nya 12. Nah, KPK inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung operasi pecahan ini. 3/4 tambah 5/6. KPK 4 sama 6 berapa? 12. Maka kita tulis KPK-nya 12. 12 ini lalu kita bagi dengan 4. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kalikan 3, 9. Nah, ini penjumlahan kita tambah. Lalu 12 dibagi 6 berapa? 2. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti 9 tambah 10 per 12. Berapa 9 tambah 10? 19 per 12. Nah, 19 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini masih bisa dibagi 19 per 12. 19 bagi 12 dapat 1. Masih sisa 8. Nah, jadi 18 per 12. Nah, 8 per 12 ini masih
besar nilainya, angkanya masih besar, masih bisa disederhanakan lagi. Berarti sama-sama dibagi dengan 4. Ya, dibagi 4. 8 bagi 4, 3. 12 bagi 4, 3 ya. 8 bagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3 ya. Jadi hasilnya 1. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Jadi 1, 2 per 3. Oke, berikutnya bagaimana dengan yang ini? Pengurangan. 6 per 8 dikurangi 2 per 5. Nah, ini sama, penyebutnya tidak sama. Kalau penyebut tidak sama berarti cari dulu KPK-nya. Masukkan angka 8 dengan angka 5 di tabel ini. 8 sama 5. Nah, 8 sama 5 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama 2. 8 bagi 2 dapatnya 4. 5 bagi 2 tidak bisa, turunkan 5. Lalu 4 dengan 5 kita bagi 2 masih bisa. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 tidak bisa, turunkan 5. Lanjut, dibagi 2 lagi masih bisa. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tidak bisa, turunkan 5. Nah, ini dibagi 2 lagi, tidak bisa. 1 dengan 5 dibagi 2 tak bisa semua. Dibagi 3, naikkan. Tidak bisa juga. Naikkan lagi bilangan prima berikutnya yaitu 5. Dibagi 5, 1 bagi 5, 1. Nggak bisa ya. 5 bagi 5, 1. Nah, ini sudah menjadi angka 1. Kalau sudah menjadi angka 1 seperti ini, selesai. Kita cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Yang mana KPK-nya? Yang ini. Kita kalikan semua ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. Jadi KPK-nya 40. Oke, KPK-nya kita gunakan untuk menghitung di sini. KPK-nya 40. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 dikalikan 6, 30. Oke, ini pengurangan. Kita tulis kurang. 40 dibagi 5. Dapat 8. 8 kalikan 2, 16. Nah, kalimatnya menjadi 30 kurang 16 per 40. Kita hitung pembilangnya. 30 kurang 16 dapat 14 ya. Penyebutnya 40. 14 per 40. Kita bisa sederhanakan lagi. 14 ini kita bagi 2, 40 ini kita bagi 2. Adil. Jadi ini dapat 7, ini dapat 20. Jadi hasilnya 7 per 20. Bagaimana bisa dipahami penjelasan Bapak tadi? Ya, mantap. Selanjutnya silakan anak-anak kerjakan soal latihan yang sudah ada di link yang segitiga ini, silakan diklik. Di situ ada soal latihannya. Nah, silakan kerjakan dengan password. Matematika itu sangat mudah. Ingat sekali lagi passwordnya, matematika itu sangat mudah. Selamat mengerjakan tugas, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan.